Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pertemuan 14 mengenai akuntansi tingkat harga umum. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Firdaus Ali. Yang kedua ada Noval Ridwan Aziz. Yang ketiga ada Rizky Pradipta Ramadhani. Yang keempat Fitri Dewi Lestari. Dan yang kelima Sheila Monica Zafira Golonda dengan NIM akhir yang tertera di layar. Untuk yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Jadi penyajian kembali tingkat harga umum dalam laporan keuangan berbasis biaya historis bertujuan untuk menyesuaikan informasi keuangan agar lebih mencerminkan daya beli yang aktual. Ketika laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis, nilai aset dan kewajiban tetap menggunakan angka lama. Padahal nilai uang dapat berubah akibat inflasi ataupun deflasi. Dan jika penyesuaian tidak dilakukan dengan tepat, maka angka yang tercantum dalam laporan bisa memberikan gambar yang keliru terhadap posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Oleh karena itu, penyajian ulang dilakukan dengan mengalihkan nilai historis dengan indeks harga umum agar dapat disajikan dalam satuan moneter yang memiliki daya beli setara. Proses ini melibatkan perhitungan indeks, penyesuaian angka-angka akuntansi, dan penyampaian ulang informasi keuangan dalam bentuk yang telah dikoreksi terhadap perubahan daya beli uang. Tujuannya bukan untuk mengubah sistem akuntansi biaya historis, melainkan untuk memberikan informasi pelengkap yang lebih dapat dibandingkan antar periode. Baik, materi selanjutnya yakni tentang menyesuaikan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Yang pertama yakni pelakuan pos-pos moneter. Jumlah pos-pos moneter adalah tetap jika dilihat dari nilai dolarnya, dengan melihat kontrak ataupun sebaliknya, tanpa melihat perubahan yang terjadi dalam tingkat harga umum atau khusus. Meskipun jumlah-jumlah ini tetap, nilai dari pos-pos moneter dilihat dari segi daya beli mengalami perubahan. Pemilik pos-pos moneter karenanya mengalami keuntungan atau kerugian daya beli karena terjadi perubahan pada tingkat harga umum. Keuntungan dan kerugian seperti ini disebut kerugian atau keuntungan tingkat daya beli umum, atau keuntungan tingkat harga umum atau kerugian akibat pos-pos moneter. Lebih khusus lagi, selama periode harga-harga mengalami kenaikan, kehilangan daya beli akibat moneter diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum, sedangkan perolehan daya beli kewajiban moneter diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Selanjutnya, selama periode di mana harga-harga mengalami penurunan, perolehan daya beli akibat moneter diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum, sedangkan kehilangan daya beli kewajiban moneter diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Selanjutnya, perlakuan atas keuntungan dan kerugian tingkat harga umum. Yang pertama, Accounting Research Studi nomor 6, APB nomor 3, dan draft exposure dari FASB dan CICA tentang akuntansi tingkat harga umum mengambil posisi dengan menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan belanja. Selanjutnya, hanya kerugian tingkat harga umum yang seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, sedangkan keuntungan tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Kemudian, baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Yang terakhir, baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, dengan pengecualian bagi keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang, yang seharusnya tidak muncul sampai mereka direalisasikan melalui penebusan kembali obligasi. Selanjutnya, pelakuan pos-pos non-moneter dari ekuitas pemegang saham. Pos-pos moneter disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan biaya historis dengan faktor konversi berikut ini, yakni indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks ketika pos non-moneter diperoleh. Kemudian, penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pos-pos non-moneter. Modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi berikut, yakni indeks tahun berjalan dibagi indeks ketika modal diinvestasikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan moneter dan non-moneter. Untuk yang pertama adalah moneter, di mana unsur yang nilainya dalam satuan uang dan nilainya tidak berubah seiring waktu. Nah, untuk contohnya adalah kas, piutang, dan utang. Nilai kas selalu tetap sesuai dengan jumlahnya dalam mata uang, begitu juga dengan piutang dan utang yang nilainya diukur dalam satuan uang dan tidak mengalami perubahan karena faktor inflasi atau perubahan harga.
Untuk selanjutnya adalah non moneter, di mana unsur non moneter itu adalah unsur yang nilainya dalam satuan uang, namun nilainya berubah seiring waktu karena faktor perubahan harga umum. Mungkin untuk contohnya adalah aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Nilai-nilai aset ini itu dapat berubah karena adanya inflasi atau deflasi, sehingga nilai mereka itu dalam laporan keuangan perlu disesuaikan dengan perubahan harga. Untuk pembedaan dalam pengukuran dan pelaporan, pembedaan antara moneter dan moneter itu penting dalam pengukuran dan pelaporan keuangan. Untuk unsur moneter, pengakuan biasanya dilakukan dalam satuan moneter nominal atau satuan daya beli yang konstan. Sedangkan untuk unsur non-moneter, pengakuan itu dapat menggunakan dasar pengukuran biaya kini atau current cost, atau nilai wajar, fair value, untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut dalam kondisi ekonomi saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai indeks harga. Jadi definisi dari indeks harga sendiri yaitu suatu indeks tingkat harga membandingkan perubahan-perubahan yang umum atau khusus yang terjadi dalam harga dari satu periode ke periode yang lain. Jadi indeks harga ini dapat mendefinisikan sebagai rangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, adapun metode untuk perhitungan rumus indeks harga. Yang pertama itu indeks harga tidak tertimbang. Dan yang kedua yaitu indeks harga tertimbang. Untuk indeks harga tidak tertimbang ini meliputi angka indeks harga, angka indeks nilai, dan angka indeks kuantitas. Untuk metode indeks harga tertimbang ini meliputi metode agregatif sederhana, metode Pesci, metode Laplace-Bayes, metode Dробis and Boole, metode Marshall-Edgeworth, dan metode Irving-Fisher. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi tingkat harga umum. Jadi, definisi akuntansi tingkat harga umum menurut Belkoi, akuntansi tingkat harga umum atau General Price Accounting merupakan suatu pendekatan alternatif dalam pengukuran akuntansi untuk mengatasi masalah dalam laporan keuangan akibat inflasi. Jadi, metode General Price Level Accounting ini mencerminkan laporan keuangan berbasis biaya historis dengan menggunakan indeks harga umum, sehingga seluruh angka dinyatakan dalam daya beli konstan dari dolar. Menurut Smith, akuntansi dolar konstan ini di mana transaksi dicatat dalam jumlah nominal dolar saat terjadi transaksi. Kemudian disesuaikan untuk mencerminkan perubahan harga daya beli. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur akuntansi tingkat harga umum sebagai suplemen laporan keuangan. Jadi, unsur-unsur akuntansi tingkat harga umum ini terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu monetary asset. Jadi, aset moneter ini akan mengalami penurunan daya beli secara signifikan. Kemudian yang kedua ada non-monetary asset. Aset non-moneter ini secara fisik tidak akan berpengaruh terhadap inflasi, tetapi dalam akuntansi dapat berpengaruh pada penurunan harga beli. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada aset valuta asing. Jadi aset dalam valuta asing ini itu tidak mempengaruhi penurunan daya beli dalam rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.